hasil dari pemilu kemarin yang masih sebatas quick count itu atau hitung cepat adalah sebuah pertanda bahwa negeri kita memang sedang tidak baik-baik saja. Perjuangan kita belum selesai. Kalah atau menang tidak ditentukan oleh hasil hitungan. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Pada akhirnya kita sampai juga di masa yang sangat kelabu bagi demokrasi kita. Masa yang kita tidak ingin melewatinya, bahkan sampai pun tidak. Tapi kenyataannya kita sampai juga pada titik ini. Menurut gue, hasil dari pemilu kemarin yang masih sebatas quick count itu atau hitung cepat adalah sebuah pertanda bahwa negeri kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, pemilu 2024 ini, tepatnya lagi Pilpres 2024 ini, penuh dengan kebetulan-kebetulan yang sebenarnya mengarah kepada kebatilan. Yang itulah sejak awal kemudian kita kritisi. Kita coba perbaiki bagaimana ontran-ontran di Mahkamah Konstitusi itu terjadi, lalu kita kritisi. Yang memang kemudian oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dinyatakan proses di MK waktu itu yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden telah terjadi pelanggaran etik berat. Dan begitupun pada perjalanannya, kita melihat bagaimana banyak sekali potensi-potensi kecurangan, potensi-potensi abuse of power atau penggunaan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu yang itu juga telah kita kritik bersama, kita coba luruskan, kita coba ingatkan bagaimana banyak guru-guru besar itu turut bersuara. Banyak kelompok masyarakat sipil juga bersuara, bahkan banyak mahasiswa yang sampai turun ke jalan. Di sini gue tidak merasa sedih ataupun mundur sejengkal pun dari perjuangan yang telah gue lalui sampai sejauh ini. Justru di sini gue merasa bahwa kita, masyarakat yang selama ini mencoba mengkritisi, mencoba terus menjaga marwah dari konstitusi dan nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi telah berada di sisi sejarah yang benar. Gua telah melakukan proses demokrasi dengan memilih dan gua menetapkan pilihan kepada Ganjar Mahfud yang menurut gua adalah sosok satu-satunya yang pantas dan bisa melakukan perbaikan bagi Indonesia, terutama dalam menjaga konstitusi kita dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Perjuangan itu kita tahu tidak mudah. Saya dan ratusan ribu bahkan jutaan pendukung Ganjar Mahfud lain pasti merasakan dalam momen-momen perjuangan itu ada peluh yang tercurah, ada keringat yang menetes, bahkan air mata yang tumpah demi demokrasi, demi menjaga konstitusi. Semua itu harus kita kemudian maknai sebagai sebuah perjalanan yang membanggakan, karena kita memang telah menapaki jalan yang benar. Sejarah mencatat kita berada di sisi yang benar, bukan sisi yang kemudian mengabaikan etika, mengabaikan norma, bahkan meletakkan konstitusi hanya sebagai pajangan yang bisa diotak-atik. Begitupun bukan dari bagian orang-orang yang bisa kita sebut sebagai residu demokrasi. Dan pemilu 2024 ini, kita rakyat Indonesia memiliki catatan yang besar. Siapa saja orang-orang yang kemudian secara
nyata secara sengaja mengabaikan konstitusi, mengabaikan nilai-nilai dan prinsip demokrasi, bahkan lebih jauh lagi seperti yang gua katakan tadi, melalaikan etika dan norma. Di sini akan menjadi sebuah pertimbangan besar bagi kita ke depan. Orang-orang semacam itu sejak saat ini yang sudah tentu saja kita catat nama-namanya, sebaiknya memang tidak pantas lagi diberikan ruang dalam ruang politik di negara ini untuk mengontrol masa depan negara ini. Karena ya mau jadi seperti apa jika orang-orang itu yang kalau dalam bahasa saya telah secara nyata dan terbuka tidak mendengarkan kritik-kritik dari masyarakat, dari guru besar dan mahasiswa, artinya kelompok sipil, lalu terus menempati posisi-posisi tertinggi di bangsa ini. Sedangkan kita punya cita-cita yang besar sebagai bangsa dan negara. Bukan hanya menjadi negara yang memiliki generasi emas pada 2045. Lebih jauh dari itu, menjadi negara yang benar-benar unggul. Negara yang benar-benar sejahtera dan merata kesejahteraannya buat seluruh masyarakat. Negara yang menjamin keadilan bagi seluruh masyarakatnya, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang hukum. Itulah cita-cita dan amanat konstitusi kita yang harus kita jaga. Pada akhirnya saya mampu mengatakan sebagai pendukung Ganjar Mahfud telah bangga berada di sisi ini, telah bangga menjaga nilai-nilai dari demokrasi, telah bangga turut serta untuk membentengi konstitusi dari destruksi atau kerusakan. Di sini saya berkata kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud dimanapun berada, perjuangan kita belum selesai. Bagi kita, orang-orang yang memegang nilai dan ideologi, kalah atau menang tidak ditentukan oleh hasil hitungan. Tapi semangat perjuangan yang tak pernah padam itulah wujud dari kemenangan sesungguhnya. Thank you, gue Ahsan.